Ya, masuk aja. Ya. Ya. Saya nanti spray ya, Dok. Yang keluarga, yang saudara jadi satu aja enak. Ya. Ini hari ini sama besok terakhir, jadi dipastikan untuk adanya pengobatan lagi, nggak tahu kapan. Ya. Ya, oke. Langsung ambil kursinya tuh, diatur aja di bentar ini add ya. Ibu cari tempat duduk, Ibu, ya. Oke. Ini banyak yang baru nih ya. Ini ponakan saya. Itu 3. Iya. Terus yang baru lagi, boleh angkat tangan yang baru siapa? Ini, kenapa? Kanker. Oh, kalau ya, kanker rahim ya. Jadi gini, kalau untuk yang penyakit dalam ya, itu kan diobatin pakai Satsuki sama spraynya Maselim, cuman minum aja. Jadi nggak ada tetesnya. Jadi misalnya cuman diminum rutin aja ya. Nanti dapat 1 minggu langsung cek lab ya. Cek Satsukinya ditambahkan spraynya Maselim ya. Dibuka aja, diminum sedikit, saya tambahkan itu aja. Jadi kalau untuk tadi pagi saya sudah ditelepon juga ada kanker paru-paru sama apa lagi ya tadi pagi itu. Oh ya ini ya kanker rahim ya. Tadi pagi telepon saya ya. Jadi saya pernah ngobatin juga yang di Singapura ya, itu paru-parunya ada airnya, itu treatmentnya sampai dilobangi lehernya. Nah, kalau udah seperti itu udah parah dah. Harusnya nggak perlu dilobangi, cuman ya nggak tahu lah kalau tindakannya dia di Singapura seperti itu ya. Udah dibuka aja, saya tambahkan ini. Jadi ini bisa ditambahkan tetesan Maselim atau spraynya Maselim. Jadi sama, karena spraynya Maselim ini ada 35 tetes tetesan Maselim. Ya. Ibu ikut berobat. Ikut motong. Nah, cuman diminum itu aja, diaduk, diminum pelan-pelan sampai habis. Cuman itu aja sih treatmentnya. Nggak ada treatment khusus ya. Jadi sebenarnya nggak perlu ditetes ya. Jadi bisa dilakukan sendiri di rumah ya. Minum aja. Oke. Ya. Yang di Ibu bisa mungkin terserah mau yang di sini atau yang duduk di luar, karena di sini juga sumpek soalnya penuh kan. Nah, karena nggak ada treatment tetes, boleh mungkin di situ lebih enak kursi yang empuk itu sih ya. Terus yang salah satu yang berobat mata boleh di sini ya, tetes ya. Oke. Oh ya. Yang belum tahu di sini treatmentnya itu minum Satsuki, spray Maselim sama tetes Maselim. Ya, yang belum minum Satsukinya diambil Satsukinya diminum dulu. Udah. Oke. Yang di luar sudah semua Satsukinya. Bapaknya sakit apa? Oh, ibunya kenapa ini? Matanya kalau lihat matahari itu oh ya, bentar saya center ya, bentar ya, bentar. Nah, Ibu buka mata. Oh, lihat bawah aja, jangan lihat ke atas. lihat Jangan lihat ke atas, biasa lu lihat ke depan, ngeliat ke depan. Masih mengisar. Udah, yang ini udah tertutup selaput. Atasnya aja dibuka, jangan bawah. Enggak, biasa, Bu. Oh iya. Oh, habis operasi katarak itu ya. Di operasi enggak? Baru operasi. Bekas operasi ya, Bu ya? Masih operasi ya. Satunya coba. Belum operasi ya. Coba.
Nah, coba. Oh, Ibu jangan lihat ke atas, Bu. Ibu jangan lihat ke atas, Ibu. Ya, lihat ke atas nggak kelihatan hitam-hitamnya. Kalau kayak gitu tertutup semua gitu. Putih itu ya maksudnya. Tertutup semua ini. Ya udah, nggak apa dah. Yang penting anaknya udah lihat sendiri ya. Jadi kondisi sebelum diobatin seperti ini. Tahu dari mana? Dari YouTube. Nah, Masnya dari mana? Dari Perak. Oh, Perak ya. Oke. Hah? Oke, gampang. Apalagi siapa? Udah yang baru-baru siapa lagi? Ini kenapa? Kalau ini kena plus jauh karena ini gara-gara matanya kayak rawan itu. Plus jauh. Iya. Coba lihat tulisan itu, kelihatan nggak yang di botol itu? Kelihatan. Kalau jarak jauh dia nggak seberapa itu. Tapi Itu kelihatan nggak tulisannya? Coba dibaca. dari atas terus ke bawah ada apa tadi? Terus bawahnya? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Berarti yang baris 2 dari bawah ya. Dibilang apa plus? Iya, katanya dokter plus jauh. Ngawur gitu ya. Diagnosanya ngawur ya. Soalnya kemarin kan kok lihat dari belakang. Jadi lihat pantai itu pusing katanya gitu loh. Iya. Terus dibawa nol. Kamu kalau lihat dekat kelihatan nggak? HP kelihatan nggak? Kelihatan. Dibilang plus jauh ya, ini aneh gitu loh, anak kecil dibilang plus jauh ya. Makanya saya bingung ya. Ya. Plus itu biasanya usia 40 tahun ke atas ya. Jadi ngawur ya. Lupakan semua kata-kata dokter, buang semua ya. Yang penting 30 menit kita lihat hasilnya ya. Langsung ada perubahan. Ini silinder sama minus. Nah, lepas kacamata. Minus berapa? Pusat 2,5 atau 3. Oh, baru 2,5 ada. Lihat tulisan itu. Enggak. Jangan dipaksa, biasa aja. Ayo baca aja. Ya, 1, 2, 3, 4, baris kelima udah kabur ya. Oke, nggak usah dipakai, lepas saja ya. Oke. Master. Iya, plus minus sama silinder. Terus kok anu tuh keluar kayak butiran kayak kerikil gitu. Sakit Kak. Kalau mau keluar sakit. Oke, kalau lihat gimana? Kelihatan nggak? Kelihatan. Sampai baris berapa? Sing dua ke bawah itu abur gitu. Oh, yang sama kayak anaknya. Oke. Kalau lihat dekat. Deket wis. Coba lihat botolnya Satsuki. Sing bawahnya Satsuki itu sudah kelihatan. Oke. Jauhkan lagi, coba apa dekatkan lagi, lebih enak nggak? Sama aja nih sing ini sih kelihatan kolagen butter. Nek sing ini enggak kelihatan sing putih. Oke, nanti dirasakan sendiri. Ya, apa lagi? Setelah itu apa lagi? Ini loh. Kalau gini dibuat gini sakit. Oke. Katanya dokter sih bukan. Salah apa yang katanya? Sarap apa sini? Buka. Satsukinya yang tambahkan. Ya. Sarap apa? Ya. Ngantem pundak sih sampai suwak. Ya, nanti dispray juga. Saya spray tangannya dulu. Ya. Nah, mau sarap-sarap apa dah. Balik. Nanti rasakan sendiri ya. Ya. Gampang kok. Apa lagi? Nah, nanti dirasakan sendiri ya. Biar kering sendiri. Kan tadi sudah minum Satsukinya ya. Nanti diminum lagi ya. Oke, siapa lagi yang baru? Udah nggak ada. Nggak ada baru lagi, nggak ada. Yang di luar bertiga, berempat. Oke. Ya. Oke, ini ada 01. Masuk. Salim Master. Oh, Salim. Nggak kok duduk di bawah. Salim. Gimana kamu sudah bisa apa?
Bisa. Ayo langsung aja. Bisa berebut susu ini Mas Ter. Rebutan Kalau susu. Masnya minum susu itu. Itu udah kelihatan itu susunya. Nah, ini Ibu dibiarkan sampai lama kayak gini kenapa? Baru bilang kemarin, Bu. Berarti selama ini sakit ditahan terus. Waduh. Cerita, Bu. Ya. Cerita, Bu. Kalau sama anaknya kalau ada sakit cerita. Ya. Jangan diem-diem aja, Bu. Biasanya kalau orang tua sakit itu dipendem meneng dewe ya gitu ya. Oh, kok bengkak kayak gitu? Iya. Kok pelembungan gitu. Nih, sini. Kenapa ini? Infus. Waduh. Sampai kayak pelembungan gini ya. Lama 10 hari. Matamu kok juga merah? Iya, sakit mata. Lah kok pada ambek ibu Biasanya penyakit mata dan tak spray. Iya, kan Sok melek tadi. Spray sok melek. diminum langsung aja. Tak pikir mau nyari iki. Enak ya kamu sempat. Eh. Kamu kemarin katanya minggu kesini, nggak jadi? Ketiduran. Loh. Tutupan net. Ojo kok iso keluar. Periksaan nanti ya. Itu tutupan dulu, terus itu periksaan di sana, biar enggak keluar kabeh. Oke? Langsung udah enggak ya? Nah. Oke, langsung udah enggak? Ibu, udah enggak, Bu, kayak gini? Udah enggak? Enggak lagi. Satunya, tahan, jangan kedip, tahan. Oke, merem ya. Pinter kok Isan. Bisa sendiri. Merem aja, Bu. Merem, jangan buka mata, merem aja ya. Nanti tunggu instruksi buka mata baru buka mata bareng ya. Oke. Jadi begitu tetes nanti sedikit rasa perih untuk 1 menit pertama, menit kedua sudah enggak perih kok ya. Begitu tetes langsung merem ya. Nanti langsung terang, mau? Ya. Nengak ya. Oke, nengak lagi, nengak. Jatuhnya. Nanti ayo dibantu kakaknya. Bantu. Jadi, ayo. Pinter. Ya, gitu ya. Aku juga perih sayang. Ya, oke. Perihnya cuma 1 menit di awal aja kok. Ayo, jangan gitu. Bagus satunya. Ayo buka sendiri, bisa. Gantian mamanya buka. Ini sudah. Sini satunya. Pinter. Ya, enggak mata tahan. Terus mamanya sampai ngemangi. Ya, tahan. Udah. Kemarin udah dikirim 4 dus itu, sekarang tinggal ngambil 2 dus. Kalau Pak Alim ini rajin. Ya, lihat umur 73, bandingkan sama yang kemarin umur 72. Oh, nggak tahu. Oh, duduk sini tuh loh. Masa nggak tahu? Bukan minggu, yang kapan hari? Dua kali ke sini. Yang anaknya kesaksian gitu loh. Apa alerginya sembuh itu loh. Ya, minum 1 aja sudah sembuh alerginya. Ada kok di YouTube Master Lim ya.
Berarti jarang nonton YouTube Mas Lim ya? Nah. Nah itu terus gimana bisa monetize Mas Lim? Gimana bisa dibayari sama YouTube? Ya, jam tayangnya kurang dari 4.000. Kalau kurang setahun hilang, mulai nol lagi. Terus kalau yang lihat mau siapa lagi kalau bukan pasiennya Mas Lim? Mau nggak di anu? Oh. Ya. Ya. Ya, kita semua. Ibunya? Belum kok merem, Bu. Nengak. Itu ya. Merem aja Ibu merem aja. Loh. Sik. Merem. Ya. Ya, enggak apa-apa. Jadi sebelum disuruh buka mata, jangan buka mata ya, merem aja, ya. Alah, belum. Ayo. Aduh, susah banget ya. Ya, satunya. Ayo. Oke. Dah, ayo. Ya. Nah, dah. Pintar. Satunya. Lepas. Oke. Ayo. Nah. Ini satu gini. Enggak, saya sudah minum di rumah teh. Iya, terserah. Mau diobatinya sekarang, minumnya di rumah. Nah. Ada instruksi nggak kalau minumnya di rumah itu diobatin sekarang? Setiap pagi bangun tidur langsung minum. Nah iya, mau diobatin nggak tanpa minum gimana bisa hasilnya maksimal? Terserah, mau minum sekarang apa nggak usah minum apa? Ya minum. Sebentar lagi. Tuh kok sebentar lagi. Kalau minum ambil, kalau diobatin sekarang. Jadi instruksinya minum Satsuki dulu ya. Spray Mas Lim tetes. Minumnya itu waktu diobatin ya, bukan di rumah. Paham ya? Kalau tanpa minum saya tetes enggak apa-apa, tapi hasilnya enggak maksimal, tiwas peri ya. Tiwas peri hasilnya enggak maksimal. Betul enggak? Milih mana? Mau yang dimaksimalkan apa enggak? Nah, maksimalkan luar dalam. Jadi jangan bikin instruksi sendiri. Ya, kalau instruksi sendiri hasilnya ya karepe dhewe. Ya, bukan karepe Mas Lim. Mas Lim kepinginnya pasien sembuh cepat 30 menit sebelum berdiri, dipastikan ada perubahan lebih baik. Betul ya? Nah, kalau karepe dhewe nggak pakai minum ya obatono dhewe lah iso ya. Ya, tanpa minum Satsuki obatono dhewe kalau bisa. Satsuki itu mempercepat proses kesembuhan karena dia perbaikan dari dalam. Memang nggak spesialis mata, tapi semuanya diperbaiki. Ya. Jadi kalau ada pasien tanpa minum bisa nggak? Ya bisa, tapi hasilnya ya kurang maksimal. Nah, kamu maunya langsung maksimal atau cuman separuh-separuh? Sedangkan ditetes peri nggak? Peri nggak tetes? Peri toh? Nanti tiwas pergi gak ada hasilnya ya percuma ya. Gara-gara cuman belani nggak minum gitu ya, nggak minum. Minum air ini masih minta capek, minum ini langsung terus capek. Ya. Jadi banyak testimoni dari orang yang sudah rajin minum Satsuki. Salah satunya dari Cik Gyok sama Pak Alim, dia nggak pernah lepas minum Satsuki tiap hari ya, rutin ya. Iya. Nah, kenapa? Karena saya tahu dari rekodnya, ya. Dari pembeliannya pasti saya bisa ngitung. Kemarin ada yang lihat status BA?
dikirim pakai Gojek, Grab. Nah, itu kirimnya ke Pak Alim semua. Harusnya pakai mobil, cuman karena gangnya nggak bisa masuk mobil, pakai 2 motor. Nah, ini yang tinggal sisa 2. Nah, bawa geledekan pakai mobil sendiri. Ya. Dan itu pun kalau Pak Alim kemarin cerita, Master, 200 dus saja ada. Ada memang. Semenjak 18 Mei 2019 ada. Tapi apa yang didapatkan? Apa Pak Alim? Kerasa gimana Pak Alim? Hasilnya? Bagus. Bagusnya gimana? Jelas Pak Alim. Di matanya jelas, ya. Jadi awalnya dulunya itu divonis sudah nggak fungsi matanya sama 4 dokter bahkan profesor, betul Pak Alim? Betul. Karena apa? Retina pendarahan sama glukoma. Iya. Berobat mata ke sini, ya. Iya. Nggak cuman mata, lihat umur 7 berapa Pak Alim? 2. 72. Rambutnya ada yang putih nggak? Ada. Mukanya kenceng nggak? Dibanding yang 72 kemarin, udah putih semua, jalannya susah. Ayo kalau balapan jalan saya totoan menang Pak Alim, ayo. Siapa yang berani balapan jalan? Masih anak muda ini, ayo berani saya tantang, ayo. Ayo kalau ngeliat jalannya Pak Alim, siapa yang pernah lihat jalannya Pak Alim? Buanter ya? Nah, sehat. Papa saya usia 73, kalau masalah benerin lampu di atas, naik lampu bisa. Ya. Jadi saya yang wedi-wedian ini ya. Jadi itu tadi, waktu tinggal sama saya tiap harinya nggak ada air lain, minumnya cuma Satsuki. Ya. Sekarang tinggal sendiri, tetap saya supply. Ya. Tak tanya, masih ada, habis ya tambahin lagi terus. Ya. Dipastikan orang tua saya nggak boleh lepas dari Satsuki. Kenapa? Karena saya cuma bisa ngasih kesehatan, ya. Lihat orang tua saya sehat aja sudah syukur. Ya, ini seperti itu. 73 bisa nyetir mobil sampai kemana-mana, ke Batu nyetir sendiri. Ya. Saya telepon ajak mancing, pergi langsung mancing. Ya. Mulai bawa mobil sendiri. Ya. Nah, jadi seperti itu. Yang penting sehat. Masalah uang bisa dicari, masalah sel nggak ono tukuin nanti, tukuin nggak ono. Ya. Pak Alim selnya baru semua ini. Jadi yang rusak-rusak diperbaiki. Istrinya umur 66. Ada orang usia 66 kayak gini. Nggak perawatan loh ya. Nggak ada namanya dokter kecantikan. Nggak ono ya. Ini murni ya. Umur 66 lihat komputer tanpa kacamata. Ayo, tiap hari kerjanya komputer, betul? Ya. Bisa ya seperti ini? Kalau ada pemeriksaannya YouTube Mas Salim, ayo boleh komen. Ya. 66 tahun ngantar Pak Alim berobat, ikut berobat. Terus rutin seminggu sekali, ya, selama 3 tahun. Hasilnya lebih sehat, lebih mudah, di rumah minum Satsuki sama spray. Anaknya pun sudah lepas kacamata. Malah cuma berapa kali aja ya. Tapi di rumah tetap minum sama spray. Minum Satsuki sama spray Mas Lim. Karena spraynya Mas Lim itu ada 35 tetesan Mas Lim. Ya. Dan dengar hari ini terakhir Mas Lim ngobatin, nanti nggak tahu sampai kapan. Ya, sudah izin. langsung izin. Manusia masuk. Biasanya kan kesininya hari Minggu aja. Izin untuk diobatin tetes ini terakhir sama bawa troli, otomatis kan yang bawa Satsuki sisanya yang 2 dus kemarin, yang 4 dus sudah dibawa kan. Kalau 5 dus kan beli 1 sama tetes ya. Iya, sama tetes. Nambah tetes lagi. Sama spray satu. Sama gitu. Saya nggak tahu Jadi masker sampai kapan. walaupun Mas Lim nggak di Surabaya, kalian bisa lakukan sendiri treatmentnya tanpa, bayangkan yang di luar kota, luar pulau, bahkan sampai Malaysia. Ya, nggak perlu Mas Lim datang ke sana. Cukup online, begitu sampai medianya dipandu lewat telepon atau video call, lakukan sendiri cara yang sama, udah. Tadi kan ada yang sentuh nggak? Nggak ada kan? Makanya bisa dilakukan sendiri, karena ini bukan treatment yang lain-lain, tanpa sentuhan, tanpa kehadirannya pun bisa. Termasuk kapan hari saya cerita yang paru-parunya ada airnya sampai dilobangi waktu di Singapura itu saya mau diajak ke sana. Terus saya bilang, lah terus dia jawab apa? Singapura tidak. Ya, tidak bagi dia.
Ya. Saya yakin kalau saya ikut ke sana saya dibayari, betul nggak? Nggak mungkin kan saya bayar sendiri. Ya kan? Wong yang ngajak dia. Otomatis semua terjamin kan? Tempat tinggal, makan dan sebagainya. Termasuk mungkin bisa liburan juga ya pikirannya ya. Nah, tapi apa yang saya pikirkan, pasien saya di sini bagaimana? Nah terus, ya Singapura cidek ngomong gitu. Ya cidek. Tapi kan saya nggak mementingkan satu orang. Ya, saya yakin kalau di sana pasti terjamin ya. Tiket dibayari, makan, tidur terjamin, pulang pasti disangoni, pasti ya. Nggak mungkin nggak ya. Tapi kalau andai kata saya cuma mementingkan uang, tentu akan saya terima hal itu. Dia itu pabriknya itu nggak kurang-kurang gedenya. Anaknya 10 itu kaya raya semua. Kalau saya sebut satu merek kalian pasti tahu semua. Berarti kan orang kaya ya. Biasa sandal yang saya sebut mereknya itu saya tahu semua. Cat tembok rumah yang Anda pakai saya sebut merek tahu semua pasti. Ya itu salah satu anaknya. Ya. Makanya itu salah satu anaknya 10 kaya semua. Dan dia komisaris utama PT. Ya. Ya saya nggak mau sebut. Berobat di Singapura 8 bulan. Ya. Singapura 8 bulan. Apa yang terjadi? Tambah parah. Ya. Saya cuma bilang, saya percuma kamu ajak saya ke sana. Toh saya di sana cuma melakukan apa? Satsukinya saya teteskan tetes masterin full tetes. Kasihkan minum. Tapi tidak bisa minum. Minumnya disonde lewat selang. Udah, saya masukkan aja lewat selang. Saya ingat banget tanggal 13 Mei, ya. 13 Maret. Itu mamanya dipanggil, mama, buka mata aja nggak bisa. Bingklu, angkat kepala aja nggak bisa. Begitu itu dimasukkan, satsukinya tanpa tetesan masterin lewat selang. Tanggal 14-nya bisa olahraga. Duduk di kursi roda, kakinya sama tangannya digerakkan. Saya dikirimin videonya. Nah, terus dokternya visit dari Singapura itu kan dokter Singapura tiap visit ke apartemennya. Bilang, wah, baru pertama kali lihat seperti ini. Wah, ini karena dokter paru-parunya baru ganti toh? Ngomong gitu. Yang herannya, orang semakin kaya semakin takut dengan dokter. Betul nggak? Dok, lakukan yang terbaik. Berapapun biayanya saya bayar. Betul nggak? Sampai itu dijadikan sinetron. Betul nggak? Itulah kesalahan dari. Singkat cerita, sudah telepon-teleponan sama dokter yang di Surabaya, mau diajak pulang. Lah kok susternya ngomong, dikasih ini. Oh langsung, oh enggak boleh itu. Ini. Ya, singkat cerita, suruh hentikan. Nah, namanya orang kaya lagi, lebih takut sama dokter. Akhirnya dihentikan. Dapat 2 minggu, ngedrop. Malahan sudah, waktu itu kondisinya sudah fit, sudah calling-callingan sama dokter Surabaya mau dibawa pulang. Terus akhirnya yang pihak Singapura ngomong apa? Kalau kamu bawa pulang hanya 3 bulan bertahannya. Kalau di sini bisa 3 tahun ngomongnya. Ya kembali lagi, karena mereka orang berduit ya, uang nggak masalah, ya udah. Akhirnya tetap di Singapura 2 bulan meninggal. Waktu meninggal, saya datang ke pemakamannya itu di Surabaya Barat. Itu tahu nggak? Pemakaman itu kayak pesta pernikahan. Ya. Karangan bunganya itu kalau dijejer itu lebih dari 1 kilometer. Karangan bunganya. Tentunya orang kaya kan relasinya banyak ya. Banyak yang ngasih karangan bunga untuk sekedar ini loh aku nyumbang karangan bunga CRO lagi ya sih ngasih. 1 kilometer. Saya mau menuju rumahnya aja jalan 500 meter. Parkirannya ini. Ya. Dan dia bikin tenda, ada AC-nya pakai IO. Event organizer. Ketemu temannya siapa? Ini ya langsung ada. Suguhannya apa? Wah, sangar. Minta apa? Ya. Mau Starbucks ada, mau jadi kayak kafe modelnya. Ya, keren. Orang kaya seperti itu. Ya.
Itu kalau ditaruh di hadiah saya nggak muat gitu. Ya. Begitu banyak. Singkat cerita, ada salah satu anaknya yang nggak dengar mulai kecil. Ya. Nah, waktu saya ke sana saya ketemu dengan pasien saya mata di sini. Ya. Terus dia tanya lagi. Kalau nggak dengar ini, jadi dia nggak dengar telinga satunya. Satunya masih dengar, telinga sebelah kanan yang nggak dengar. Ya. Terus bisa? Saya jawab 20 menit. Tanya lagi. Bisa? 20 menit. Loh, kalau bisa kamu nanti terkenal loh. Terus dijawab sama pasien saya yang bekas saudaranya kan, karena dia dulu pernah married sama cecangnya itu. Nah, lu sekarang lu sudah terkenal. Oh, nanti lebih terkenal lagi. Namanya gitu. Ya. Tanya lagi, bisa? 20 menit saya bilang gitu. Ya udah, akhirnya saya ambil Satsuki, jalan lagi ke mobil saya. Balik lagi 1 kilometer. Ya, bawa 2 botol saya. Ya. Nah, saya kasihkan. Nah, mau diobati di mana? Akhirnya saya diajak masuk ke dalam, naik tangga. Jadi kalau rumahnya orang kaya itu ada basementnya, ada parkiran mobil, terus naik lagi itu baru ruang keluarga atau ruang tamu. Ya. Dan dia ambil kursi, dia jejer, dia miring, ngadep ke peti mamanya. Makanya saya tahu telinga sebelah kanan. Ya kan? Dia miring, ngadep peti mama. Saya obatin. Nah, sebelum selesai suaminya yang baru datang. Ya, suami sambung lah. Ya. Kenapa ini? Oh enggak, cuman berobat mata aja. Berobat telinga aja, ya, bilang gitu ya. Nah, terus bentar lagi tesen, ya. Nah, setelah 20 menit sudah, ya, tes. Dia tutup telinganya sebelah kanan, dites. Dengar. Tutup telinga sebelah kiri, dia dites, ditanya, dengar. Ya. Berarti logikanya sudah mendengar. Tapi biasa kalau orang kaya itu cuma janji aja. Apa yang terjadi, selesai saya diantar pulang sama suaminya, diantar keluar. Ya, saya kembali ke tempat duduk saya itu. Setelah saya pulang, tinggal pulang, sampai hari ini nggak ada kabarnya. Janjinya gimana bila lebih terkenal lagi katanya. Mana janjinya? Kalau saya mau tanya, mau tagih bisa nggak? Tapi buat apa? Saya lo terkenal buat apa? Saya ngobatin orang juga nggak boleh bayar. Betul nggak? Untuk terkenal jadi buat apa? Ya. Bapak Ibu, saya pernah cerita juga ada salah satu yang punya peti mati. Ya. Itu orangnya apa nggak kalah kaya sama dia. Ya, unda-undi lah ya. Ya. Makanya begitu saya sebut kenal semua kan. Tahu semua, setidaknya tahu perusahaannya lah. Kalau orangnya nggak kenal lah, ya lah. Berarti kan orang kaya. Ya kan? Nah, itu loh. Saya suruh ke sini, nggak mau ya sudah. Saya disuruh ke sana cuma 3 orang, ngapain saya harus ke sana? Saya ngobatin orang nggak boleh bayar. Ya, makanya saya selalu bilang, kalau sampai Master Lim bisa datang ke satu rumah orang itu bukan kemauan Master Lim, Tuhan yang suruh. Suatu kehormatan, istilahnya, ibaratnya Tuhan bisa nyuruh saya untuk datang ke sana. Berarti orang itu dekat banget sama Tuhan. Ya. Jadi kalau mau jadi tamu istimewa Mas Lim, bukan jadi orang kaya. Jadilah orang yang dekat sama Tuhan. Biar Tuhan yang nyuruh Mas Lim itu datang ke tempat Bapak Ibu. Selama Mas Lim nggak digerakkan sama Tuhan, Mas Lim, hari ini datang ke rumah saya kasih 100 juta. Tes saya. Kalau sampai saya datang, potong leher saya. Ya. Paham ya? Coba tes, kalian punya orang kaya. Orang kaya di desa mana? Sama di mana? Lamongan. Orang kaya Lamongan, suruh telepon. Nih, teleponan Mas Lim, kesuruh ke sini ngobati sampean, tawaran duit 1 miliar. Sampai Mas Lim teko, potong leher saya. Itu. Tapi kalau dia dekat sama Tuhan, tanpa dibayar pun saya datang. Tuhan yang nyuruh. Jadi, kalau sampai kalian dekat sama Tuhan,
bisa gerakkan Tuhan untuk saya untuk datang, itu nggak usah dibayar, karena Tuhan yang nyuruh. Ya. Bapak Ibu tahu saya mau pergi kemana? Australia. Di Australia itu saya nggak tahu ini siapa orang ini, kok hebat banget bisa manggil saya. Saya nggak tahu orangnya, sampai hari ini saya nggak tahu orangnya. Dan dia nggak pernah calling saya, nggak pernah tahu saya. Dia cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Tuhan ngomong sama saya, pergi yo. Duitnya Tuhan. Wis siap no. Lalu kan ya toh. Sekarang ini ngongkon Tuhan ya, ongkosnya jaluk Tuhan toh. Lalu ngongkon manusia ya bayar ono ya kan. Sarane kan ngono, betul nggak? Wis siap no. Ya. Lalu kalau saya minta sama manusia, siapa sing bayari? Iya toh. Sing diobati siapa ya gak ero. Tapi kalau Tuhan sudah nyuruh, pergi yo. Mantap saya pergi. Makanya saya nggak tahu sampai kapan saya akan ngobatin lagi. Karena saya juga nggak tahu visanya juga. Tapi saya yakin kalau Tuhan nyuruh visanya pasti lancar. Nggak mungkin toh visanya diperlambat atau dihalangi ya kan? Karena apa? Karena Tuhan yang nyuruh. Semuanya pasti tepat pada waktunya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kepingin dapat hak istimewa, bukan Bapak Ibu menjadi orang kaya, bukan. Tapi dekatlah dengan Tuhan. Contoh ya, ini semua duduk di tempat yang sama ya. Kalau nggak kebagian tempat duduk ya duduknya di luar. Di luar pun ya istilahnya ya tetap duduk di kursi bukan di lantai. Betul ya? Ya. Nggak ada yang istimewa perlakuannya. Contoh di sini. Siapa di sini orang yang paling kaya? Duduknya di sofa. Yang nggak punya duduknya di lantai. Nggak ada. Semuanya sama. Karena Tuhan melihat manusia itu sama. Ya. Tuhan melihat manusia bukan dari hartanya. Kamu nyogok Tuhan sama hartamu, gak payu. Ya, gak payu. Itu sampah. Bagi Tuhan itu sampah yang diinjek lantainya aja masuk. Ya kan? Gak payu. Tapi nyogok Tuhan pakai apa kamu? Tapi apa yang Tuhan inginkan? Amal ibadahmu itu yang. Makanya salah satu kunci kesembuhan adalah apa? Nggak dengar saya. Apa? Berbagi pada saya. Iya. Berbagi pada sesama. Jadi kalau sudah sembuh cerita, jangan tipek dewe. Ya. Kalau sudah sembuh ngomong ke tonggo-tonggomu, ke dulurmu, ya kayak Pak Halim ini loh. Sudah sembuh ceritanya kemana-mana sampai saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini, ya salah satunya secara tidak langsung itu dengar dari kesaksiannya Pak Halim. Betul nggak? Ayo kalau diretet-retet, ya dari Pak Halim kemana? Citra kemana? Ke Duti kemana? Bu Nasib kemana? Reki, ya kan? Reki kemana? Ke Brian, ke Yuda, mana? Terus Duti kemana? Ke Bu Wiwi, kemana? Ke Bu RT, ya. Terus kemana lagi? Ya, itu loh. Sampai ke ini, siapa? Dari YouTube-nya Pak Alim juga Pak Bandi yang glukoma, ya dari sub, ya loh. Itu loh. Jadi berbagi, makanya Pak Alim sekarang sembuhnya semakin cepat. Kenapa? Karena apa? Mau berbagi. Termasuk naik Grab saya yakin pasti berangkat pulang pasti cerita ya. Bahkan ada sopir Grabnya dikasih Satsuki 2 botol. Kan Grabnya aja bayarnya nggak nyampe 40.000. Ya. Satsuki ngasihnya 2 botol. Cek baik banget gitu ya. Ya. Pak Agus yang di luar, tetangganya yang katarak dibawa ke sini, ya kan? Itu orang satu-satunya orang yang megang tangan saya waktu mau saya tetesin. Ya. Ya. Jadi nggak pernah ada yang tadi megang tangan Mas Lim waktu mau ditetes, nggak ada kan? Ya cuma orang itu. Ya. Takut banget. Datang kedua dengan PD-nya, bahkan sampai ngomong gini. Saya bilang, iya Bu, saya gini loh Bu, YouTube-nya Mas Lim video saya main dibilang apa? Dibilang hoax, dibilang settingan, dibilang. Dan dia orang pertama yang ngomong sama saya, biar Mas Lim, yang nggak percaya nggak usah kesini, ngotor-ngotorin tempat ini aja gitu. Betul nggak? Terus Bu, saya nggak pernah ngomong seperti itu Bu. Nggak apa-apa Mas Lim, biar. Saya pikir bener juga ya. Terus nggak percaya, diobati juga nggak boleh bayar, terus ngapain kesini?
Terus gak bayar, gak percaya, betul gak? Terus ngapain ke sini? Ya, ngebok-ngebok tempat ini ya, wong ini aja sudah sesek ya. Betul gak? Nah, makanya saya berdoa sama Tuhan, saya ngomong, Tuhan, saya mau ngontrak rumah supaya bisa nampung lebih banyak. Karek Tuhan setuju apa enggak? Dilancarkan apa tidak? Saya nggak tahu. Ya, kalau Tuhan setuju, pasti Tuhan ngomong, Tuhan sediakan tempatnya. Nah sekarang kalau model dewe, duitnya sopo, ngobatin wong lo kalau bayar, ya betul nggak? Saya ngobatin, ada bapak ibu yang pernah bayar Mas Lim? Ada yang pernah bayar 1.000 rupiah pun? Nggak ada. Nah terus kalau nggak bayar, terus mari ngontrak omah, itu kan paling nggak puluhan juta, ya kan? Yang setidaknya itu mobil bisa parkir, jadi nggak ngerusoni tonggoe, ya. Nah, itu lagi saya pikirkan. Tapi kan manusia punya rencana, Tuhan yang menentukan, ya. Nah saya di Bali pun juga bukan cuman sekedar refreshing, ngobatin orang juga. Orangnya siapa yang diobatin pun saya belum tahu. Tapi begitu saya ada dorongan kuat, jalan. Ya, boleh buka mata sudah. Jadi saya ini orangnya paling hitung-hitungan, ya. Apalagi kalau cuma untuk sekedar refreshing, ya. Ini kalau cuma sekedar untuk jalan-jalan itu saya orangnya paling hitung-hitungan. Ya, enggak, ya dilap tisu dulu. Nih, ini tisunya. Dilap tisu dibagi, ya. Jadi jujur aja sejak dulu itu saya orangnya paling hitung-hitungan kalau soal cuman untuk refreshing bepergian. Kenapa? Bagi saya pulang rumah, mari refreshing mulai omah enak nang omah. Home sweet home katanya gitu ya. Lebih enak di rumah. Walaupun sudah keluar jalan-jalan, enak seneng-seneng, tapi lebih enak di rumah. Nah, tapi herannya kali ini saya perginya itu mantep. Ya, ke Bali dan ke Australia itu mantep. Karena ada satu tujuan. Walaupun saya belum tahu siapa yang diobatin, tapi ada satu tujuan, ada yang manggil pergi ke sana. Kembali lagi saya tanya ke Tuhan, duit itu kan? Ya, enak toh. Duit dikongkon ya paling enggak ya disiapno kabeh toh ya. Duit itu kan sudah saya sediakan. Bahkan kali ini perginya bukan sendiri, satu keluarga. Ya, yang mikir lu piro duitnya, ya. Tapi sudah saya sediakan, enak. Karena waktu itu saya sebelum melakukan hal ini, itu saya dengar kesaksian dari suami istri. Itu tidak kerja apa-apa, dia hanya melayani keluarga. Tadi dia kayak semacam evangelis atau pendeta, melayani keluarga. Dia nggak berdiri di satu pimpinan pergereja atau mana, dia cuma melayanin. Itu yang dulu ngajak saya ke Israel, ya. Singkat cerita, waktu itu saya belum kenal dia, saya lihat mobilnya ganti baru. Kerja apa ini? Nah, nggak lama, berapa tahun kemudian ganti yang terbaru lagi, ya. Jadi habis Innova baru, Innova terbaru lagi. Wih, batinku kerja apa wong iki rek? Singkat cerita, saya dengar kesaksiannya dari dia. Sewaktu Tuhan memanggil dia, pertama istrinya dulu yang dipanggil untuk melayani itu. Dia berontak. Kenapa? Enak kerja catering katanya. Kerja catering, makanan. Masakannya enak. Ya, dia di perusahaan semuanya nyuplai perusahaan. Nah, begitu Tuhan panggil, Tuhan suruh stop, dia nggak nurut. Akhirnya ngasih tester kan, semua anak buahnya bilang enak, masakanmu enak. Begitu penentunya, pimpinannya bilang apa? Masakanmu mambu. Aneh kan? Malah anak buahnya semua ngomong enak. Masih gak percaya. Suaminya bagian ngirim, naik motor. Yang nabrak sepeda pancal, suaminya dadanya ini patah. Dari situ dia minta ampun. Akhirnya dibenerin sama orang kletek, mari iso. Sampai sekarang sembuh. Aneh kan? Nggak perlu operasi. Mana nabrak sepeda pancalnya nggak apa-apa. Aneh kan? Ya.
Akhirnya dua-duanya sekarang pelayanan. Ya. Tiap kali anaknya minta ke luar negeri, anaknya suruh apa? Ya ngomong, doa sama Tuhan. 4 tiket berangkat. Bapak Ibu tahu yang di Singapura yang ada menara kembali, ada kapalnya? Walaupun belum pernah ke sana, tapi kan lihat gambarnya. Ya. Itu tahu nggak? Naik aja ke atas sana bayar berapa ratus ribu. Naik aja. Apalagi nginep berapa juta semalam. Dia udah pernah tidur di sana. Ya. Dikasih tiketnya sama orang ini. Saya aja naik aja bayar mikir pirang atus sewu. Dan dulu sama istri. Larang ini. Setelah kapan meneng? Bayar. Nggak salah 300 ribu, nggak salah. Naik tok untuk lihat dari atas. Foto-foto. Nah ini yang nginepi pirang juta. Dia udah pernah tidur sana. Dulu sebelum Covid tiap tahun ke Israel. Tiap tahun gratis. Gila nggak? Anaknya mau HP baru dikasih. Anaknya mau kuliah dibiayai. Ya. Dan yang luar biasanya, waktu mau ganti mobil, tiba-tiba ada orang telepon, kamu pergi ke showroom ini, KTP-mu kasih roh, wes semua udah tak bayar, milion. Loh. Nah terus mobilku sing lama, urusanmu. Loh, sampai seperti itu. Ya. Akhirnya begitu Tuhan panggil saya, umur 40, berarti 4 tahun yang lalu, dengan cara yang sama, stop kamu dari kerjaanmu, sembuhkan orang, 250.000 orang, baru selesai kamu boleh berhenti. Waduh Tuhan, aku mangan apa Tuhan? Anakku butuh sekolah. Betul nggak? Mati ya tuh. Tapi kembali lagi saya ingat teman saya, kalau Tuhan yang nyuruh, manut wae wis. Timbangane sik leren tabrakan dhisik ya, moh aku. Saya ingat Yunus di perut ikan, disuruhkan Niniwe, nggak mau. Dengan alasannya dia gini gitu, wah orang Niniwe ini barbar semua, saya bisa dibunuh di sana. Akhirnya dia pergi sendiri ke kota lain, masuk perutnya ikan. Dengan perutnya ikan dia baru sampai Niniwe. Daripada saya ngalami sesuatu yang nggak enak dulu, mending saya manut mulai sekarang. Saya ngomong sama istri saya umur 40, saya mau pensiun, saya nggak mau kerja, saya mau fokus ngobatin orang. Istri saya diam saja. Nah kalau istri diam, aku gak ngerti setuju apa enggak. Yang penting kalau nah kalau diam saya anggap setuju, ya. Jadi kalau diam anggap setuju. Kalau istri ditanya diam aja, anggap aja setuju. Ya. Oke, nah ya. Nah itu kisah saya. Ya. Sampai benar-benar itu terjadi, ya. Sampai hari ini saya nggak pernah kekurangan. Tuh. Ya. Heran ya. Sampai detik ini saya nggak pernah kekurangan. Nah. Dibanding dulu yang saya kerja pontang-panting, harus merantau, ya. Karena Tuhan yang suruh, Tuhan kesediakan lebih-lebih. Ya, oke. Apa? Takut? Dibantu ya, gantian yuk. Nangak. Lepas. Udah satunya? Ya. Ya, dia lebih. Yang kedua lebih perih dari yang pertama. Oh. Mau pengen lepas kacamata enggak? Iya. Ya. Kalau pengen lepas kacamata rutin aja. Gampang ya. Minusnya berapa tadi? 2,5 paling kurang nggak 3. Oh. Terakhir 2,5. Kamu pakai kacamata jelas apa masih ada kaburnya? Jelas. Nah. Wis biar no, diem. Nah. BRT ini warganya diajak semua nanti BRT. Diadakan di perumahan situ aja nanti. Nanti aja selama sering ulang. Itu aja nanti pas kalau ada caleg aja BRT.
Kalau ada caleg mau kampanye di situ, nah itu diminta ngundang Mas Lim. Soalnya ya, soalnya komplek netral ya. Seneni netral ya, ya. Angkatan harus netral ya. Berarti gak nyoblos lah, Nduk. Oh, istri itu. Ya. Saya kapan hari pernah yang di Gunung Sari. Gunung Sari itu yang komplek polisi. Oh, polisi. Iya. Nah, lagi enggak. Sudah. Sudah. Pinter. Kok enggak nangis dia? Nangis gitu loh, Mas. Enggak, ini diam. Tian ini yang nangisnya panjang. Tapi biasanya diam, makanya sekarang nangis itu bagus, ya. Berarti sel sarafnya mulai nyambung. Pinter. Pinter Salim, pinter. Udah pinter ya. Ayo. Udah wisuda toh? Masih S2, Master. Lanjut S2. Oh, lanjut S2. Iya. Tahun depan sudah lagi. Iya. S2 cuma setahun. Tahun setengah. Oh. Kerjanya sampai malam-malam nih. Iya. Nggak pagi. UAS soalnya. Ditetes kalau nggak nyampe 3 hari 2 hari nggak enak, tetes aja nggak apa. Ya. Seru ya dengerin ceritanya ya. Jadi nggak semua orang itu panggilan ya. Dalam arti kalau bukan Tuhan yang nyuruh jangan coba-coba. Wah, kayak Master 5 rek. Wis metu teko kerjaan ae rek. Jangan ya. Jadi semua itu panggilan. Kalau bukan benar-benar jangan main-main ya. Nah, lucunya jadi pernah dengar saya pertama kali ngobatin, siapa yang saya obatin? Ada yang tahu? Tukang bakso. Ya. Tukang sate. Loh, kok tukang sate? Tukang sate lah di sini. Ya, tukang bakso pertama kali saya obatin. Tukang kerlidah. Ya. Dari tukang bakso, malam itu 6 orang berobat ke tempat saya, besoknya lebih dari 50 orang. Ya, itu gila lagi juga. Dari gaji waktu itu 4,5, ya, terus naik jadi 7,5. Begitu gaji naik 7,5, saya ngobatin tukang bakso itu sembuh, ceritanya kemana-mana. Besoknya lebih dari 50 orang, terus tiap hari. Akhirnya saya gaji 7,5 itu harus saya relakan. Saya resign dari kerjaan saya. Yang notabene ngobatin orang nggak oleh bayar. Secara manusia bodoh, ya. Ngapain kan ngobatin orang nggak kenal, repot-repot, gajimu baru naik, kok ditinggal, resign. Tapi saya nggak tahu, itu kalau bukan Tuhan yang nyuruh resign, saya nggak mungkin resign. Saya pamitan sama mantan bos saya. Ya, saya bilang aku tak resign ya. Loh kok kaget kan? Wong gaji baru dinaikno kok resign. Ya. Dari 4,5 ke 7,5. Ada yang pernah ngalami naik gaji segitu nggak dalam 3 bulan? Langsung berhenti saya, bingung ya. Tapi saya berhentinya juga yang herannya istri saya juga diem aja. Aneh kan? Istri saya diem aja. Ya. Singkat cerita apa yang terjadi? 3 bulan saya ngobatin kurang lebih sekitar 1.500 orang. Ya, 3 bulan berturut-turut. Akhirnya Tuhan nyuruh saya pergi ke Kalimantan. Kalimantan mana saya nggak tahu. Saya pamitan sama mantan bos saya. Apa yang terjadi? Malah disupport. Ambil jual bahan no, katanya.
Loh nggak apa-apa tak? Ya ndak apa-apa no. Ndak, takutnya nanti kata istrimu sekarang udah pinter buka dewe kan. Ya ndak no katanya. Yang dulunya saya cuma jadi sales, saya diangkat jadi cabangnya dia. Jadi owner. Nggak digaji tapi untung PDW katanya. Loh itu. Ya. Terus saya jalan ya. Bapak Ibu bisa lihat. Mau tanya saya, nunggu sampai selesai ini apa belum? Sebetulnya nggak perlu Bu. Udah selesai cuma minum aja kan. Ya. Katanya apa? Nanti kan Ya kalau mau lanjut di rumah, Iya. lakukan rutin minum satsukinya. Iya. Ditambah, loh ini aja belum diminum. udah separuh. Aduh, dihabisin. Oh dihabisin. Oh iya. Ya, lanjutkan hal yang sama. Karena ini organ dalam, kanker rahim dibilang gitu ya. Iya. Pendarahan terus, Dihabisin. Iya. Pendarahan. Tapi sekarang udah penjengan jarang. jarang ngeflek tiap hari. Iya. Ya, Oh ini dihabisin. Terus ambil apa? jadi nanti tiap kali minum tambahkan nih. Oh iya, kalau satsukinya tambahkan. kalau seandainya dikasih air lain kan saya kan jarang kesini katanya mau ke Satsukinya bisa dicari di apotek ada. Oh iya iya. Terus di Delta lantai 3 sampingnya Funbot itu ada, di pet shop itu ada, Ang Pet Shop itu. Ya. Jadi di salon kecantikan juga ada, ya. Jadi kalau cuman Surabaya lumayan banyak kok, ada, ya. Kalau mau dikirim juga bisa, nanti biar nanti Pak Edi itu yang kirim nanti. Ya, seperti itu. Tapi kalau pengirimannya jangan terlalu minta cepet-cepet ya, karena kan kalau Pak Edi kan nggak terlalu bisa seperti saya gitu loh, jadi nggak bisa tak-tak gitu loh maksudnya, ya, karena kan dia juga ngurusin yang lain juga. Langsung aja, ya. Kalau ke Delta standby gitu, ya. Ya. Jadi paham ya? Apa? Ya, kalau Satsuki satu botolnya cuma 20.000 aja, ya. Kalau dulunya Mas Rim terkenal ngobatin penyakit dalam kan. Ngobatin mata ini gara-gara siapa sih? Ada mbak-mbak. Loh, dulu tahu ya. Berobat katarak. Jadi waktu itu dia cerita yang dioperasi cuma satu. Loh, kenapa satunya enggak juga Mbak? Enggak punya biaya. Itu pun dulu yang biayai ponakan saya katanya itu. Saya tanya, Mbaknya mau sembuh? Mau. Saya obatin. Itu langsung ceritanya satu kampung kemana-mana. Dari situ anaknya Bu RW berobat mata minus 10. Ada orang dari Benowo, adik kakak sama-sama minus 10. Ya. Dari situ malah lebih terkenalnya mata. Padahal dulu tuli juga saya obatin, stroke saya obatin gampang ya. Ya. Jadi kalau tuli sama stroke langsung bisa dites. Tuli dipanggil gimana, mana, ya. Nah itu, cuma 20 menit. Stroke juga cuma 20 menit melangkah. Ada yang pernah lihat orang stroke duduk sini yang saya obatin? Temennya Pak Bandi sendiri ya? Iya. Lah kok gak lanjut Pak Bandi? Nggak tahu, nggak ada hubungan kok Pak. Nggak punya WA-nya saya. Oh, Waktu itu kan saya share lewat grup. oh, lo katanya temennya Pak Bandi. Temannya, tapi dia udah pensiun sama. Oh, sama-sama pensiun. Pensiun dari mana? Jadi Gupeng juga, tapi dia duluan. Oh, dia di sub juga. Bukan, terakhir di... Dia apa? Kecamatan. Satpol PP juga, bukan? Iya, iya. Bentar. Hanya 20 menit tangannya bisa ngegem toh. Jalannya langsung enak toh. Lihat sendiri. Nah, herannya gitu kok nggak lanjut. Iya. Ada di YouTube kan? Iya. Kan yang nyaksikan ya orang banyak segini. Nama aja saya nggak tahu. Tapi dari awal saya bilang apa? Belum saya obatin, gampang ya. Nah, kalau gampang, kalau susah, tapi masih bisa. Ya. Yang notabene kayak ibu ini glukoma, ibu itu glukoma. Ya. Pak Alim ya. Nah, buktinya sembuh Pak Alim.
Ya, ibu ini kan baru, Pak Alim udah lama, saya sembuh duluan. Apalagi Pak Alim sering cerita, ibu ini cerita enggak? Saya yakin enggak? Betul enggak? Anaknya jujur. Enggak, udah cerita di apa di YouTube. Udah di komen di YouTube. Oh, cuman komen di YouTube. Cerita kemarin apa ke Pak D. Ya. Yang urat-uratnya sakit tuh. Jadi saya yakin kalau semakin kesembuhan disimpan dewe, semakin lama. Ya. Kalau sudah sembuh cerita perumpamaan 10 orang kusta. 10-10-nya sembuh, tapi yang balik cuma 1. Yang 1 ini suruh cerita kemana-mana. Ya. Yang 10, yang 9 sembuh, ya wes mari. Mulai. Ya. Dan kebanyakan seperti itu. Ngapain aku cerita? Wong loro kok diceritakno. Isin aku. Kadang gitu. Malah kok dilokno, apalagi kalau orang desa itu dibilang, "Oh, ini kena kutuk ini, kena karma ini." Oh, ini ya. Ya toh? Ingat enggak yang kemarin dibilang yang anaknya enggak lihat sejak lahir, mamanya Alessa itu? Dilokno tanggoe, oh kena anu iku. Mboke anu iku. Iya. Mboke iku tahu anu kena karma katanya ini. Loh. Ini bukan karma. Logika, bayi lahirnya prematur, dimasukkan mesin inkubator, kena oksigen, tekanan dari oksigen, terus sama sinar UV. Nganemnya ke mata. Betul ya, Bu ya? Kayak gitu ya penjelasannya ya. Medis, logika, bukan kutuk, bukan karma. Ya. Jadi jangan dikit-dikit disandingkan dengan karma. Ya. Tapi kalau karma baik itu pasti ada. Orang berbuat baik pasti dibalas baik. Ya, walaupun ada yang nggak suka. Kayak saya seperti ini, banyak yang nggak suka, tapi lebih banyak yang suka, betul nggak? Iya. Kenapa? Salah satunya mematikan sandang pangannya orang-orang yang berbuat nggak bener. Kayak Pak Bandi, 2 mobil habis, betul Pak Bandi ya? Ya, tapi bekas nggak baru. Nah, hitungannya berapa uangnya kalau dijual semua itu kemarin? Ya, sama non medisnya ya 200-an lebih. 200 juta lebih loh. Iya. Sama non medisnya banyak yang non medisnya. Sekarang ada nggak non medisnya? Saya tanya. Non medisnya katanya enggak. Udah Sampai bersih. sempat berobat ke katanya yang bisa manggil malaikat loh ini. Bahkan sampai gurunya loh dia berobat, betul ya Pak Wandi ya? Iya, sekarang masih ke gurunya. Masih Ke gurunya. masih ditarik kawat. Enggak. Tiap kali ke sana tarik kawat. Iya dulu. Sampai paku itu ditimbang ono 1 kilo. Betul ya Pak Wandi? Iya, ada. Ya, buka toko bangunan enak itu. Ya. Nah, buktinya kawat mana? Wong habis ke sini dan tidak ada kawatnya. Betul ya? Semenjak dari sini nggak pernah ditarik kawat lagi. Enggak. Nah, Itu Master. Itu yang paling kelihatan tuh kalau luka. Luka di badan kan luka semua lah saya itu, luka bakar. nah, Ya. Itu kalau diambil barangnya besoknya kering. Nah itu di situ saya percayanya. Sedangkan berobat ke dokter tidak ada hasilnya. ya ada hasilnya. Iya. Ke Master Lim gimana? Ya. Ke Master Lim gimana? Kalau mata dia tidak bisa. Dia nggak bisa. Tidak bisa. Nah, Pak Bandi kan kesini kan saya bilang apa? Sudah tidak ada kan? Iya. Nah, kalau sampai ada nggak mungkin dia berani ketemu saya. Jadi orang yang kerasukan atau orang yang dimasukin sesuatu nggak bisa lama-lama berdiri depan saya. Ngobrol gini nggak bisa. Saya dulu pernah ada orang yang mau ditemukan sama saya, belum ketemu sama saya, lari. Yang lari bukan orangnya, tapi yang di dalamnya itu. Ya, moro-moro keplayon, mayu di embong. Ya, ingat betul saya waktu itu. Tiba-tiba lari, ya, takut. Ya, karena apa yang ada di dalam saya jauh lebih besar. Ya, makanya jangan main-main. Ya,
Saya pernah dengar saya nyembuhkan orang kena santet 21 tahun, istrinya disantet bahwa itu lupa sama suaminya, tinggal bareng loh ya, 21 tahun. Pernah dengar? Orang Penajam. Nah, sekarang jadi ibu kota nantinya ya. Itu ke tempat saya itu cuman beli bahan stiker. Nah, lancangnya orang, contoh itu ya bahan stiker. Atas itu kan ada tabnya saya. Kok lancangnya orang kok tab saya kok diambil? Apa hubungannya beli bahan stiker kok ambil tab saya? Nggak cuma diambil, dilihat-lihat, diputer-puter gini di slide-nya gini. Loh. Langsung dia nangis. Bapak Nasrani nangis itu. Apa hubungannya moro-moro nangis? Kan aneh toh. Wong orang cuma beli bahan stiker kok nangis. Dia cerita istrinya disantet sama mertua angkatnya, dibikin lupa kalau itu suaminya. Disuruh makan kotoran pun dimakan asal nggak bisa sama suaminya. Jadi sama istrinya maksudnya. Jadi dia disuruh makan kotoran sama mertuanya pun dimakan. Ya. Saya cuma ngomong gini, mau saya doakan. Saya udah doakan 2 pendeta, Pak. Tak ulangi lagi, mau nggak? Mau. Ya. Begitu saya mau doakan anak buah saya ini. Cek Papa aku tak metu, Pak. Ya tutupan pintu ya. Ya cuma doa, ya cuma biasa. Handphone bunyi nggak terlalu serius. Apa yang terjadi? Dapat setengah jam. Dia telepon saya. Pak Lim, tiba-tiba istri saya SMS, Mas kamu di mana? Padahal 21 tahun lupa kalau saya ada di sana, dia bilang. Besoknya saya pulang ke Surabaya. Saya ingat banget itu karena besoknya pas hari Minggu ulang tahun mama saya. Dia telepon lagi. Mertua saya gelisah terus, jadi yang nyantet gelisah terus. Sampai ditanyai, amalanmu apa? Enggak, saya enggak tahu apa seperti enggak tembus santetnya. Ya. Singkat cerita, Lebaran kemarin, ya bukan kemarin ya, berapa tahun yang lalu, ya. Nah, itu kejadiannya kurang lebih sudah sekitar berapa tahun yang lalu. Nah, itu mereka satu keluarga sama istrinya sama anaknya udah jalan-jalan ke Trans Studio Bandung. Hari Penajam ke Trans Studio Bandung. Ya, sangar. Bisa seperti itu. Termasuk temannya ini, temannya Tuti, sama Citra ya. Itu saya senter matanya nggak tembus sama sekali sinar. Nah itu ceritanya. Waktu nunggu sepur di bawah patung sing wedan kelilipan. Terus temannya yang indigo ngeliat matanya kayak terbakar. Rumah sakit, kepala rumah sakit sampai ngunjungi temennya bapaknya itu angkatan laut kan. Ya bilang minta maaf nggak bisa nyembuhin. Begitu saya dengar tahu itu, dari sini saya doakan jebret 10 menit jalan sendiri kamar mandi, lampunya nyala. Ya. Datang ke 5 sama pacarnya terakhir sudah ngomong 95%. Lah kok gak diterus no. Malah berobat ke tempat lain, setahun kemudian tambah buta lagi. Sekarang bisa buka kafe ya. Habis itu berhenti lagi, gak berobat lagi. Pak Alim, saya tanya Pak Alim. Pak Alim, Ya. Pak Alim kan sudah sembuh ya Pak Alim ya? Ya. Kenapa kok sampai hari ini Pak Alim tetap berobat ke tempatnya Master Lim? Ya, mencegah. Nah, itu. Ini dengar sendiri orangnya bilang apa? Lebih baik mencegah daripada ngobatin lagi. Ya. Karena pernah tahu nggak lihat tuh kayak apa ya Pak Lim ya? Ya. Pernah rasakan dua-duanya nggak kelihatan tuh kayak apa ya Pak Lim ya? Sedih. Sedih ya. Malah Pak Alim tuh orang paling sabar ya. Istrinya selama ini sabar ya. Tapi waktu sakit tuh sering ngamuk ya. Iya, nak sampai nangis diajak kemana-mana nggak mau. Karena aku nggak bisa lihat atau diajak jalan-jalan. Oh iya. Lebih baik di rumah tidur. Iya, cuma tidur, lihat TV juga nggak bisa. Nah, tapi sekarang udah sembuh. Nah, sekarang kalau jalan-jalan, ayo nikmati hidup jalan-jalan. Ya, apalagi Pak Alim udah barusan pensiun ya. Ya. Waktu itu masih kerja loh. Saya juga masih kerja itu. Saya juga heran itu, berani masih kerja. Terakhir tuh mbak motor sendiri nabrak mobil box, berhenti ditabrak. Ya.
Nah, kondisi belum sembuh betul udah berani naik motor Pak Lim. Tapi percaya kalau Tuhan mesti menyertai dia. Iya percaya masa. Dengan Dia iman nih. pulang balik itu enggak apa-apa. Nah, Pak. Nah, kalau sekarang sih masih boleh, kalau sekarang udah bisa melihat. Kapan hari itu saya baru lihat dikit-dikit. Nah, lihat kotak gini ya, yang dilihat cuma segitiga ya Pak Lim ya. Iya. Atas nggak kelihatan, kanan nggak kelihatan, bawah pun cuma sedikit. Itu datang ke 50. Datang ke 60 baru kelihatan semua. Itu sudut pandang menyempit, glaukoma. Ya. Termasuk retina pendarahan, tadi ada darah yang nutupi. Nah, itu sudah bersih, clear. Mohon Pak Lim tak suruh balik ke dokternya nggak mau. Balik ke dokter itu malah pagi jam 10 harus nunggu rumah dokter. Sampai jam 4 sore baru dapat nomor pulang, nanti jam 6 kembali lagi. Itu sudah nyita orang berapa libur? Nah, libur gak digaji ya? Iya, dipotong iya. Iya, apa sih kalau libur digaji? Ya, oleh pakai mata sudah. Ayo. Saya aja 1 tahun yang lalu tidak berani nyetir sini, Ngawi sini Jogja. Tapi lebaran Ya. kemarin saya terjun. Tuh, lebaran kemarin nyetir sendiri dah. Iya. Lah ya apa mau nyetir sendiri? Mau ngeliat orang loh, cuman pinggang ke atas. Kakinya ndak kelihatan. Lah lucu lah kalau nyetir sendiri. Ya, pede. Ya jalan kan ndak ketok. Benar. Oke. 8 menit lagi selesai ya. Jadi kalau cuman organ dalam tinggal minum Sajuki, ditambahkan spraynya Maslim atau tetes Maslim. Kalau untuk mata 3 itu minum Sajuki, spray Maslim sama tetes. Kalau untuk telinga minum Sajuki sama tetes saja. Hidung pun juga minum Sajuki sama tetes saja, jadi nggak perlu spraynya. Nah. Ada yang spray di hidung gitu loh. Buat apa? Ya. Ya, jadi Master Lim nggak cuma ngobatin mata. Ya. Terbukti beberapa termasuk Bu Wiwi ini kanker payudara stadium 3B sekarang jadi 1A. Tanpa obat dokter, tanpa kemo, tanpa operasi. Ya. BRT-nya tahu nggak kalau ada ini sebelahnya itu kanker payudara? Iya, tadi. Oh baru tahu tadi. Oh beda RT ya? Oh beda RT ya. Nah, teman saya sakit gigi, kami sempat sama ini spray makan. Bisa. Oh dia punya emang? Loh, kan sering kesini, kadang-kadang titip nih saya Mas. Siapa? Itu barang Susi, terus ada Oh. mati. Anak-anak yang dulu itu ya? Iya, cuma Dulu dia kesini terhambat ambil kendaraan itu. dulu kesini rombongan naik Iya, Grab naik malam-malam pulang kerja. Nah kalau sekarang kan Mas Lim nggak ngobati malam. Oh dulu malam sering. Iya, malam. Ya. Pulang kerja langsung ke sini. Dulu malah bisanya malam karena Mas Lim ada aktivitas kan kerja ikut orang apa itu kan. Jadi semenjak sudah memutuskan udah full time ya sudah berarti masih rutin ya walaupun tidak kesini ya. Saya titip spray nanti separuhan sama teman-teman. Jadi Yang ceritanya yang paling itu ada tukang bangunan yang iya, kena yang kena api itu. kena tetesan itu ya, las itu ya. Pas itu saya bawa spraynya, saya bawa air. Tak kasih ke dia. Ya. Itu kalau nggak ada spraynya itu mungkin sudah nggak tahu gimana nasibnya ya. Iya, soalnya kena api. Matanya kena tetesan las itu, api las itu. Karena saya naik kerja mesti bawa spray sama air. Soalnya naik siang kena komputer terus kan mata rasa capek. Nah, terus spray ya. Ya. Ada yang mau tanya nggak? Pompong dibuka ruang pertanyaan. Kalau nggak ada tetesnya itu gimana Mas?
Jadi gini, kalau nggak ada tetesnya, pasien bisa lakukan treatmentnya itu dengan spraynya semakin sering, diperbanyak. Kenapa? Karena spray Maslim ini ada 35 tetes tetesan Maslim. Kalau dispray kan memang nggak perih, tapi dipastikan saya bikin spray ini dari 35 tetes ini. Jadi satu botol tetes Maslim ini jadi 9 ini. Ya. Kalau secara matematika itu harusnya jauh lebih mahal, namanya orang ngecer kan harusnya lebih mahal. Cuman karena ini bukan masalah dagang, ini masalah menolong, makanya spraynya pun kita subsidi. Ya, tapi dengan catatan pembeliannya dibatasin. Atau dalam arti yang dibawa pulang Surabaya maksimal 2, luar kota maksimal 3, luar pulau maksimal 5. Luar negeri kemarin maksimal 9 karena pengaruh dengan ongkos kirimnya. Kasihan kalau dientret-entret ongkos kirimnya. Nah, tapi dengan catatan memang untuk pakai sendiri. Nah, khusus hari ini dan besok itu boleh lebih dari 2 untuk Surabaya. Tapi 10 jangan ya. Maksudnya katanya boleh lebih dari 2, boleh, tapi ya tidaknya 3 atau 4 ya, maksimal 5 lah. Jangan sampai 10 diborong sendiri, jangan. Kenapa? Takutnya yang lain nggak kebagian gitu ya. Termasuk kemarin Satsukinya sempat kehabisan, ada yang ngalami. Ada yang ngalami. Saya sendiri sampai nggak minum kok. Ya. Makanya saya batasin kemarin satu orang cuma 10 botol. Udah mentok gitu. Terus kemarin yang baru-baru, nah itu aja yang masih bisa dapat, yang lama-lama ngalah. Ya, yang berobat di tempat kemarin itu. Oke, kurang 2 menit lagi. Habis itu selesai ya. Jadi nggak tahu ya, nanti jangan ada yang tanya Mas Lim pulangnya kapan, jangan ya. Nanti diumumkan lewat status WA ya. Masalahnya orang dirasani terus. Ya. Jadi tanpa adanya Master Lim ya, tanpa harus datang ke sini ya, asal rutin sendiri ya. Seperti contoh nih, orang yang di luar kota, yang di luar pulau bahkan belum pernah ke sini, mereka juga nggak bingung Mas Lim mau kemana. Kenapa? Ya mereka treatment sendiri, betul nggak? Nah, pertanyaan bagus dari tadi ibunya Salim. Kalau andai kata nggak ada tetesannya atau belum istilahnya bisa atau mampu untuk mengganti tetesannya, bagaimana? Setidaknya spraynya diperbanyak. Karena spraynya itu ada 35 tetesan Mas Lim. Ya, ini seperti itu. Terus ya? Oh, sebisanya kayak tadi kan sambil dia merem pun enggak apa-apa. Nah, jadi ini ada pertanyaan bagus. Mas Lim, kalau ini spray kan ini enggak masuk semua ke mata, betul enggak? Samping-sampingnya kan juga kena ya. Nah, pernah lihat saya ngobatin orang stroke? Pernah kan? Itu kan cuma saya spray aja kan? Enggak pakai dipijet-pijet, enggak pakai ya. Nah, dalam 20 menit orangnya itu ada perubahan nggak? Ada. Nah, logikanya seperti itu. Di mata ini nggak perlu dipijet-pijet. Begitu spray itu lebih dari pijet. Jadi melancarkan peredaran darah. Orang melihatnya cuma di kulit. Iya kalau kosmetik. Iya kan? Kalau kosmetik untuk wajah cuma kulit aja. Lah buktinya kalau orang stroke dikasih kosmetik waras enggak? Ya. Nah iya. Makanya kenapa orang stroke tanpa dipijat, tanpa tusuk jarum, tanpa apa, cuma dispray, melangkah kan? Nah, bahkan Pak Bandi pun walaupun teman satu grup aja nggak seberapa akrab kan? Nah, tapi lihat sendiri kan? Nah itulah. Kan harusnya di grup itu rame gitu. YouTube-nya di-share ke grup lagi ini. Salah satu peserta grup yang menderita stroke. Awalnya tangan nggak bisa genggam, ya. Awalnya jalannya agak susah, langsung ringan bisa genggam botolnya Satsuki. Nah itulah. Nah, jadi tingkat kesembuhan seseorang tergantung dari mana mau berbagi atau tidak. Itu ciri. Sudah ada contohnya nih, ya. Giok, Pak Halim, Pak Agus yang di luar,
Pak Agus ini waktu itu divonis apa? Retina lobang ya Pak Agus ya. Nah, retina lobang sudah nggak ada obatnya, suruh tidur yang banyak, jangan kena matahari. Buktinya sekarang naik apa Pak Agus? Oh, naik motor malah dari Sidoarjo loh. Sukodono ya. No. Dulu kesini pertama kali naik Grab, PP 300.000. Padahal punya mobil tapi setahun lebih nggak pernah dipakai. Hampir 2 tahun. Motor aja nggak bisa. Nah, sekarang nyetir motor sendiri. Bukan anaknya yang gonceng bukan ya? Nggak boleh malah anaknya naik motor lu. Itu. Nah iya. Dulu padahal ketemu Masel itu pas hari ulang tahunnya. Dikasih kado sama Tuhan. Kan mau dioperasi itu. Nah Pak Agus itu cuman buka YouTube perbedaan antara operasi laser sama manual gitu ya. Nah ketemunya YouTube-nya Master Lim. Tapi ya itu percaya nggak percaya coba aja katanya. Eko pun sebelahnya itu ya kena ablasi retina lepas ya. Nah itu saya obatin itu Agustus ya kamu saya obatin ya. Itu zamannya rame-ramenya COVID, saya nggak berani masukkan orang dalam ini, tak obatin di teras itu. Nah, ya tempatnya dia duduk itu saya obatin di situ, tapi sebelah sini. Ya, saya udah nggak ngobati. Pasien terakhir saya itu ya Pak Agus ini. Ya. Karena dua-duanya sembuh, bisa naik motor sendiri. Ya. Nah, yang ketujuh Mbak, mobil sendiri. Karena seminggu sekali itu, ya. Oke, udah boleh buka mata semua. Lap tisu. Nah, cuma 1,5 bulan ya. Terus ngajak mapanya, jangan ini yang di bawah. Yang ya. Oke, dilap tisu. Udah? Oh, itu ada tisu. Mana? Ini. Ya. Oke, yang baru lagi siapa ya? Yang baru lagi siapa ya? Pak Bandi? Ya. Lihat sukinya aja, spraynya enggak? Ya, oke. Perutnya juga. Oh ya, nanti anaknya saya bilang. Oh ya, bentar. Tak bawain troli aja. Oh, satu aja, ya. Oh ya naik motor sih. Oke. Ya apa itu siapa? Adiknya. Ya tulisan itu. Kelihatan enggak? Nah. Baca coba. Dibaca. Bawa langsung aja. Terus. Gimana mamanya? Enggak. Anaknya tadi dibilang apa? Plus jauh. Ngawur. Buktinya langsung ada perubahan nggak? Senang nggak? Senang ya? Cecenya gimana cecenya? Yang tadi kan NR itu ya? Kebaca nggak? Sudah ada perbaikan tapi malah cepat adik malah. Iya, dia susah lihat. Loh, sama bilang plus jauh. Oh, istilah apa meneh ya? Plus jauh. Plus itu dekat enggak ya? Masa anak umur sekian diagnosa yang ngawur itu ya. Jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah. Buktinya hanya 30 menit langsung ada perubahan. Kalau emak ini kan kena luka bakar. Nah, Itu bisa pakai spraynya Mas Lim ya. Ini spray ya. bisa saya ada enggak? Besok masih ada enggak? Besok masih ada. Cuman kalau datang cuma spray, kalau punya spraynya spray aja di rumah. Nanti video call sama saya kasih tahu caranya. Enggak, maksudnya mau tak ajak ke sini gitu. Ya, diajak ke sini cuma saya spray tok, ngapain?
nggak diapa-apain, nggak ditetes mata, nggak diapain ya. Oke, Ibu, ini ya. Kalau untuk yang dalam, organ dalam, saljukinya tambahkan spraynya Maslim kayak tadi, gitu bang, untuk diminum. Nah, untuk mata bagaimana sekarang Bu? Udah kelihatan. Agak kok tahu? Ngomong apa Bu? Bahasa Jawa. Pon Padang. Pon Padang. Mas Rim juga ngerti kok bahasa Jawa. Sudah terang gitu. Nah, terbukti ya? Nggak apa-apa. Ya, terbukti langsung ada perubahan ya, betul ya? Nah, ya dah. Oke, udah selesai ya? Ya. Yang mau pulang langsung pulang aja, yang tanpa bawa apa-apa langsung pulang seperti ini, nggak boleh bayar, betul ya? Ya, udah. 3. Kalau pulang dibawa ya otomatis diganti toh ya, kan nggak ganti nggak pick up aja dibawa kabeh sajuk ini ya.